Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik. Pada hari ini kita kembali mendengarkan renungan suara Marturia hari Kamis 22 Januari 2025. Semoga meski di tengah kesibukan, kelelahan maupun hal-hal yang akan kita jalani di hari ini, kita dapat memberikan waktu luang sejenak untuk mendengarkan kembali suara Tuhan menyapa kita dengan penuh hikmat. Untuk itu mari bersama-sama kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber hikmat dan kehidupan, kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, lembutkanlah hati kami agar firman-Mu bukan hanya kami dengar tetapi kami pahami, kami resapi dan kami hidupi. Ajarlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman yang hari ini kita baca mungkin terdengar kurang nyaman, di mana Yesus menggunakan gambaran anjing dan babi. Binatang yang kedengarannya cukup kasar ya kalau kita ungkapkan dalam budaya ketimuran. Apalagi dalam budaya Yahudi, kedua hewan ini merupakan hewan yang najis. Dan Yesus menggunakan kedua hewan ini untuk menyampaikan sebuah pesan yang cukup tajam. Bagaimana meski demikian, Yesus sebenarnya tidak mencoba untuk mengajarkan kita merendahkan orang lain. Sebaliknya Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6 ini justru dimulai dengan peringatan jangan menghakimi. Artinya ayat 6 ini bukan lisensi untuk membuat kita merasa lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Tapi ini adalah undangan bagi kita untuk bertumbuh dalam hikmat rohani. Yesus bilang jangan berikan yang kudus pada anjing. Yang dimaksud yang kudus bukan sekedar benda suci, tetapi kebenaran, kasih, anugerah, dan hikmat daripada Allah. Hal-hal yang bernilai dan rapuh jika disalahpahami. Lalu Yesus melanjutkan dengan metafora tentang mutiara. Mutiara itu benda yang berharga. Dia indah, mahal, dan dibentuk melalui sebuah proses yang panjang. Sama seperti iman, pengampunan, dan kesaksian hidup kita. Tetapi mutiara bisa menjadi sia-sia jika dia diberikan tanpa kepekaan. Disinilah hal yang sering kita lewatkan ketika Yesus tidak berkata bahwa jangan pernah memberi. Tetapi Yesus bilang jangan memberi tanpa kepekaan rohani. Ada kalanya kita berkata benar, tetapi kita berbicara di waktu yang salah. Ada kalanya kita berniat baik, tetapi lawan bicara kita belum siap untuk mendengar. Dan ada saatnya ketika kasih diekspresikan justru bukan lewat kata-kata, melainkan lewat diam, lewat doa, dan lewat kesabaran. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran yang dipaksakan bisa berubah menjadi senjata yang melukai, bukan menyembuhkan. Bukan karena kebenaran yang kita sampaikan itu salah, tetapi karena konteks dan hati penerimanya yang belum siap. Menariknya Yesus juga bilang bahwa jika mutiara itu dilemparkan sembarangan, bukan hanya mutiara yang rusak, kita pun bakal dikoyakannya, kita pun bisa dilukai. Ini adalah pengakuan bahwa
dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita, dalam niat baik kita sekalipun, itu bisa menjadi sesuatu yang melelahkan dan menyakitkan jika kita melakukannya tanpa hikmat. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini bukanlah apakah aku memiliki kebenaran, tetapi apakah aku memiliki hikmat untuk menyampaikannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana dan kapan itu dihidupi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Ajarlah kami untuk mengasihi dengan bijaksana, bersaksi dengan rendah hati, dan mau melayani tanpa memaksakan kehendak kami. Berikanlah kami mata untuk melihat waktu yang tepat, telinga untuk mendengar kesiapan hati sesama, dan hati yang tidak cepat terluka ketika kebenaran belum diterima. Bentuklah kami Tuhan menjadi saksi-Mu yang tidak hanya berani berkata-kata, tetapi juga bijak untuk menunggu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini kiranya dapat menolong kita untuk hidup bukan hanya dengan kebenaran, tetapi juga dengan hikmat dan kasih yang lebih dewasa. Terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan suara Marturia. Tuhan memberkati langkah kita hari ini dalam kata-kata yang terucap, dalam diam yang kita pilih, dan dalam kasih yang terus bertumbuh. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.